Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firmanto Alamsyah, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menerangkan tentang menafsirkan ayat-ayat tentang konsep tujuan dan kewajiban belajar mengajar. Pendahuluan, latar belajar. Islam sebagai agama penyempurna dari agama-agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu memiliki arti bahwa Islam adalah agama yang terakhir. Setiap itu pula, sebagai agama yang sempurna, tentunya Islam harus bersifat universal dan komprehensif, sesuai dengan setiap zaman dan setiap tempat di mana penganutnya berada. Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia kan selalu memerlukan pendidikan agar ia mampu mempertahankan hidup atau dapat menjadikan kehidupannya lebih baik. Rumusan masalah: bagaimanakah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam? Bagaimanakah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam? Dan bagaimanakah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar? Tujuan: mendeskripsikan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam. Mendeskripsikan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Mendeskripsikan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar. Pembahasan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, wafid lahuma janadul liminar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam surat Al-Isra ayat 24 memberikan pembelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini adalah menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Asy-Syu'ara ayat 18, ka umuri min fi nawalambis tawali dafi nabi kandura alam kola sinina. Fir'aun menjawab, bukanlah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih anak-anak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Dalam pembelajaran terdapat kandungan mengenai pola asuh anak dan lingkungan pendidikan yang membawa pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian anak. Dalam hal ini, yang digarisbawahi adalah pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk kepribadian anak. Pada prakteknya, pola asuh anak tidak lepas dari peran orang tua yang selalu mengingatkan, membimbing dan mengarahkan agar anak tidak terpengaruh oleh berbagai macam lingkungan yang dihadapi. Surat Al-Baqarah ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamuna takunu lamma yu'allimukum wal hikmatal kitaba yu'allimukum mukikum wa yuja ayatina alaikum taslu minkum rasulan fikum arsalna kama, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Pada ayat 151, mensucikan ditempatkan pada peringkat kedua dari 5 macam anugerah Allah dalam konteks memperkenalkan doa Nabi Ibrahim. Artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud.
Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Illa liya'budun, melainkan supaya mereka mengenalku dan beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa tujuan menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam gerak langkah dan hidup manusia harus senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Qur'an adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini sesuai dengan asal mula penciptaannya, sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan baik dari sisi pendidik atau anak didik harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengabdi dalam terminologi Islam sering diartikan dengan beribadah. Ibadah bukan sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ibadah juga merupakan dampak keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau dan tidak terbatas. Segala aktivitas pendidikan, belajar mengajar, dan sebagainya adalah termasuk dalam kategori ibadah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Man kharaja fil tolabal ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarija. Artinya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia telah termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah, hingga ia sampai pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Quran Surat Al-Imran ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun linnasi wa hudaw wa ma'idatan lil muttaqin. Artinya, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ulama tafsir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah memperingatkan kaum muslimin bahwa kekalahan mereka pada perang Uhud adalah pelajaran bagi orang-orang Islam tentang berlakunya ketentuan sunnah Allah. Itu mereka menang pada perang Badar karena mereka menjalankan dan mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Pada perang Uhud pun mereka hampir saja memperoleh kemenangan, tetapi oleh karena mereka lalai dan tidak lagi mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka terkepung dan diserang tentara musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya, sehingga bergelimpahlah puluhan korban syuhada dari kaum muslimin, dan Nabi sendiri menderita luka dan pecah salah satu giginya. Ayat ini menghendaki agar kaum muslimin jangan bersifat lemah dan sedih hati. Meskipun mereka mengalami kekalahan dan penderitaan yang cukup pahit pada perang Uhud, karena kalah atau menang dalam sesuatu peperangan adalah soal biasa yang termasuk dalam ketentuan Allah. Yang demikian itu hendaklah dijadikan pelajaran. Kaum muslimin dalam peperangan sebenarnya mempunyai mental yang kuat dan semangat yang tinggi jika mereka benar-benar beriman. Tujuan pendidikan di sini adalah tujuan untuk menguatkan mental muslimin
agar tidak mudah menyerah dan selalu bangkit ketika mengalami kegagalan. Juga perintah untuk melakukan persiapan menyediakan segala sesuatunya termasuk dengan tekad dan semangat yang benar, di samping keteguhan hati dan tawakal kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in makannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkari walillahi akibatul umur, yaitu orang-orang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kaitnya dengan tujuan pendidikan sebagai berikut. A. Mewujudkan seorang yang selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. B. Mewujudkan manusia yang selalu bertakwakal kepada Allah dengan konsep ma'ruf. Al-Quran membuka pintu yang cukup lebar guna menyamping perubahan nilai-nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Hal ini agaknya ditempuh Al-Quran karena ide atau nilai yang dipaksakan atau tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat tidak akan dapat diterapkan. Karena itu Al-Quran di samping memperkenalkan dirinya sebagai pembawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, ia juga melarang pemaksaan nilai-nilainya walau merupakan nilai yang amat mendasar seperti keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dicatat bahwa konsep ma'ruf hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya. Dari sini filter al-khair harus benar-benar difungsikan. Demikian juga halnya dengan munkar yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pandangan tentang ru'ah atau identitas dan integritas seorang. Karena itu sungguh tepat khususnya pada era yang ditandai oleh pesatnya informasi serta tawaran nilai-nilai untuk selalu mempermudahkan nilai lama yang baik. Ayat ini mengemukakan tentang tujuan pendidikan yang membentuk masyarakat yang diam-diam, yaitu mempunyai pemimpin dan anggota-anggotanya yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang mengisyaratkan nilai-nilai pendidikan akhlak dan perilaku yang harus dilakukan, serta perilaku yang harus dihindari untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan agama Islam. Dalam ayat ini menggali konsep akhlak dalam tujuan pendidikan agama Islam, mengurai pendapat para musyafir terhadap Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 dengan mengacu pada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Misbah, serta tafsir Al-Azhar. Kemudian merelevansikan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap tujuan pendidikan agama Islam beserta pengimplementasiannya dalam kehidupan. Dari ayat ini diketahui bahwa konsep pendidikan akhlak dalam tujuan pendidikan mengarahkan peserta didik pada pembentukan akhlak mulia pada diri sendiri untuk mewujudkan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alamin. Demikian terciptanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90 berdasarkan pendapat para musyafir diantaranya berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, berbuat baik, memberi bantuan pada kerabat dengan memperkokoh silaturahim, menjauhi perbuatan keji dan munkar, serta menjauhi permusuhan. Implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 dengan berlaku adil, berbuat baik, silaturahim, menjauhi perbuatan keji dan munkar, serta menjauhi permusuhan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang tertinggi
yakni berakhlak mulia. Quran Surat Al-Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Ila samud akhahum sholihan qala ya qaumi budullah qaumi budullah hamalakum min ilahin ghairuhu wa huwa ansyakum minal ardi wastakmarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu alaihi inna rabbi qaribun mujib. Artinya, dan kepada Tasamud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah yang menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohon ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Setelah selesai kisah Adam, kini giliran kisah suku Tasamud. Tasamud juga merupakan satu suku terbesar yang telah punah. Mereka adalah keturunan Tasamud ibnu Jadzar, ibnu Ibram, ibnu Sam, ibnu Nuh. Dengan demikian silsilah keturunan mereka bertemu dengan Ad pada kakek yang sama, yaitu Imron. Kaum Tasamud pada mulanya menarik pelajaran berharga dari pengalaman buruk kaum Ad. Karena itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itulah mereka pun berhasil membangun peradaban yang cukup megah. Tetapi keberhasilan itu menjadikan mereka lengah, sehingga mereka kembali menyembah berhala serupa dengan berhala yang disembah kaum Ad. Ketika itulah Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan mereka agar tidak mempersekutukan Allah, tetapi tuntunan dan peringatan beliau tidak disambut baik oleh mayoritas kaum Tasamud. Ayat ini mengandung perintah yang jelas kepada manusia langsung maupun tidak langsung untuk membangun bumi dalam kedudukannya sebagai khalifah, sekaligus menjadi alasan mengapa manusia harus menyembah Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini menerangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut perjuangan, yakni hukum mencari ilmu dan mendalami agama. Artinya bahwa pendalaman ilmu agama itu merupakan cara berjuang dengan menggunakan hujah dan penyampaian bukti-bukti, dan juga merupakan rukun terpenting dalam menyeru kepada iman dan menegakkan sendi-sendi Islam. Setelah Allah SWT mengecam keras terhadap orang-orang yang tidak menyertai Rasul dalam peperangan, maka tidak seseorang pun di antara kami yang tinggal untuk tidak menyertai bala tentara atau utusan perang buat selama-lamanya. Hal itu benar-benar mereka lakukan, sehingga tinggallah Rasulullah SAW sendirian. Maka turunlah wahyu, wa ma kanal mu'minuna liyanfuru kafah. Tidaklah patut bagi orang-orang mukmin dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan, karena perang itu sebenarnya fardu kifayah yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain. Bukan fardu ain yang wajib dilakukan setiap orang. Perang barulah menjadi wajib apabila Rasul sendiri keluar dan merafikan kaum mukmin menuju medan perang. Pembahasan ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat ini kata Iqra dapat berarti membaca atau mengkaji sebagai aktivitas intelektual dalam arti yang luas, guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikiran itu tidak boleh lepas dari akikah Islam, karena Iqra haruslah dengan bismi rabbika. Membaca, belajar menjadi penting dan wajib, karena dengan begitu manusia dapat mengetahui hal-hal baru yang dapat memudahkannya dalam menjalani kehidupannya.
Membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dapat menghasilkan ilmu-ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak, dan sebagainya. Sedangkan membaca yang ada di jagat raya dapat menghasilkan ilmu sains seperti fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan membaca ayat Allah yang ada dalam diri manusia dari segi fisiknya menghasilkan sains seperti ilmu kedokteran dan ilmu raga, sedangkan dari tingkah lakunya dapat menghasilkan ilmu ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, karena objek ontologi menyuruh ilmu tersebut adalah ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya ilmu itu pada hakikatnya adalah milik Allah dan harus diabdikan untuk Allah. Manusia hanya menemukan dan memanfaatkan ilmu-ilmu itu, maka pendapatnya harus ditujukan untuk mengenal, mendekati diri, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk memperhatikan kepada makhluk-makhluknya yang menunjukkan kepada kekuasaan dan keagungannya. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia ciptakan? Unta dikemukakan karena dia merupakan ciptaan yang menakjubkan. Susunan tubuhnya sungguh memikat, dan unta itu sendiri mempunyai kekuatan dan kekokohan yang luar biasa. Dan langit bagaimana ia tinggalkan, yaitu Allah meninggalkan langit dari bumi. Ini merupakan peninggian yang sangat agung. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, yaitu menjadikan tertancap sehingga menjadi kokoh dan teguh, sehingga bumi tidak menjadi miring bersama penghuninya. Dan bumi bagaimana ia hamparkan, yaitu bagaimana dia dibentangkan, dipanjangkan, dan dihamparkan. Allah sengaja memamparkan semua ciptaannya secara khusus, sebab bagi orang yang berakal tentunya akan memikirkan apa yang di sekitarnya. Seseorang akan melihat unta yang dimilikinya. Pada saat itu, mengangkat pandangan ke atas, ia melihat langit. Jika ia memalingkan pandangan ke kiri dan ke kanan, tampak di sekelilingnya gunung-gunung. Dan jika ia meluruskan pandangannya, ia menundukkannya. Ia mengejar melihat bumi terhampar. Dari sini disimpulkan bahwa belajar mengajar sangatlah penting sehingga menjadi kewajiban. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Pada ayat 191 mendefinisikan orang-orang yang mendalam pemahamannya dan berpikir tajam, atau yang disebut ulul albab, yaitu orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Ia selalu mengingat Allah, berzikir di setiap waktu dan keadaan, baik di waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ulul albab yaitu orang-orang yang baik, lelaki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa objek zikir Allah, sedangkan objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedangkan pengenalan alam raya oleh penggunaan akal, yakni berpikir. Akal memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat Allah. Quran Surat Ankabut ayat 19-20. Penyebutan kata Allah pada firman-Nya, kemudian Allah menjadikan di kali lain, walaupun telah disebut nama agung itu ketika berbicara tentang penciptaan pertama kali, untuk menegaskan bahwa yang mulai penciptaan yaitu Allah. Dia juga melakukan kejadian pengulangannya, perintah perjalanan yang dirangkaikan dengan perintah melihat seperti firman-Nya, Siru fil ardi fangduru,
ditemukan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Ini mengisyaratkan perlunya melakukan apa yang diistilahkan dengan wisata ziarah. Dalam tafsir pada surat Al-Ankabut ayat 19 adalah sebenarnya menciptakan pertama kali sama saja bagi Allah dengan menghidupkan kembali. Keduanya adalah memberi wujud terhadap sesuatu. Kalau pada penciptaan pertama yang wujud belum pernah ada dan ternyata dapat wujud, maka menciptakan kedua juga memberi wujud, dan ini dalam logika manusia tertentu lebih mudah serta lebih logis daripada penciptaan pertama itu.